Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful Ulum dengan NIM 2019 51020. Saya dari kelas A. Di video kali ini saya akan memsimulasikan dan menjelaskan untuk tugas UAS pada mata kuliah praktikum jaringan komputer. Untuk tugas UASnya sendiri, untuk topologi jaringannya itu diambil dari pertemuan 10. Ini merupakan topologi jaringan pertemuan 10 dan jaringan ini belum sempurna. Dan nanti pada bagian server dari keterangan di Sunan, nantinya pada IP yang belakang sendiri ini diganti dengan NIM kita. Terus nanti setiap komputer ini bisa mengakses www.routing.com. Kita langsung saja ke aplikasinya, yaitu Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah mendesain terlebih dahulu topologi jaringannya dan sudah saya sempurnakan. Dan di sini saya sesuai keterangan Sunan disuruh mengkombinasikan antara IP kelas A, B, dan C. Dan di sini saya sudah menggunakan IP kelas A, yaitu saya taruh di bagian server. Untuk kelas C itu dari ini laptop 1, PC 2, ini juga untuk kelas B. Ini dari laptop 0, PC 2, ini juga kelas B, ini kelas B, ini kelas B, dan ini kelas B. Sedangkan untuk IP kelas C itu dari PC 0 dan PC 1. Ini PC 0 menggunakan IP kelas C, ini kelas C, ini kelas C, ini menggunakan kelas C, ini kelas C, ini kelas C, dan ini kelas C. Untuk langkah yang pertama, yaitu di sini saya akan mengkonfigurasi pada bagian server terlebih dahulu. Kita klik server, desktop, lalu ke IP konfigurasi. Di server sendiri di sini sudah saya tentukan IP-nya 10.10.10.20. Kenapa 20? Dikarenakan ini menggunakan NIM saya sesuai perintah di Sunan. Untuk default gateway-nya ini sesuai ini. Sudah saya tentukan juga 10.10.10.1. Dan untuk DNS servernya ini kita kosongin. Kita ke service DNS, kita on kan. Untuk namanya ini sudah saya tentukan di sini www.routing.com. Untuk IP address-nya sesuai di server, yaitu 10.10.10.20. Saya add. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu pada konfigurasi pada laptop 0. Kita ke desktop, IP konfigurasi. Nah, di sini kita masukkan IP yang ini 172.16.1.20. Kita enter. Dan di default gateway-nya kita masukkan ini 172.16.1.1. Untuk DNS server kita masukkan yang sudah kita masukkan di server tadi 10.10.10.20. Kita close. Kita cek ke sini DNS servernya apakah sudah benar. Nah, 10.10.10.20. Kita lanjut ke PC kedua. Kita ke desktop, IP konfigurasi. Di IP address-nya kita masukkan yang bawah ini 172.16.2.20. Untuk default gateway-nya kita masukkan 172.16.2.2. DNS servernya kita masukkan 10.10.10.20. Kita kembali ke laptop, kita cek apakah sudah benar tadi 10.10.20 172.16.120 72.16.11. Nah, sudah betul. Kita ke PC 1, kita konfigurasi di desktop, IP konfigurasi. Habis itu IP address-nya kita masukkan 192.168.3.20. Untuk bagian default gateway-nya kita masukkan 192.168.3.1. DNS servernya kita masukkan 10.10.10.20.
10.10.20. Kita samakan dengan ini 192.168.3.20, 192.168.3.1. Sudah betul. Kita cek yang ini tadi. Nah, sudah betul juga. Kita ke PC 0, desktop IP konfigurasi. Untuk IP address-nya kita masukkan yang bawah ini, 192.168.4.20. Untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.4.1. DNS-nya kita masukkan 10.10.10.20. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu kita melakukan konfigurasi pada bagian router. Saya mulai dari router 1, kita ke config, habis itu kita ke RIP. Di RIP ini kita masukkan IP yang terdekat pada router 0, yaitu IP ini sama ini. Kita inputkan terlebih dahulu 192.168.1.1. kita add. Selanjutnya kita masukkan yang satunya lagi 192.168.4.1. kita add. Selanjutnya kita ke flash ethernet, kita hidupkan. Nah, kita masukkan yang ini, yang gateway-nya 192.168.4.1. Untuk serial 0 ini kita masukkan IP yang ini, karena kan kabel yang ini terhubung dengan port 0/1/0. Kita kembali ke tadi. Nah, ini ke port yang ini kita hidupkan. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. Nah, kita cek lagi apakah udah masuk semua. Nah, selanjutnya kita ke router yang kedua. Kita masukkan terlebih dahulu yaitu RIP-nya, config RIP. Kita masukkan yang ini. Mana tadi? Kita masukkan 192.168.1.2. Kita masukkan lagi 192.168.2.1. Yang terakhir kita masukkan yang ini 192.168.3.1. Selanjutnya kita masukkan flash ethernetnya, kita hidupkan. Nah, setelah hidup kita masukkan gateway-nya 192.168.3.1. Selanjutnya kita ke serial yang 00, yaitu yang terhubung ke sini tadi. Kita masukkan berarti yang ini. Kita on kan. Masukkan 192.168.1.2. Kita enter. Buat yang serial 0/1/1 itu kabel yang ini yang terhubung ke router 2, kita on kan. Jadi kita masukkan 192.168.2.1, kita enter. Nah, selanjutnya kita cek terlebih dahulu RIP-nya sudah masuk, flash ethernetnya sudah masuk, serial 01-nya juga sudah masuk, serial 11-nya juga sudah masuk. Kita lanjut ke router yang kedua. Di router kedua ini sama prosesnya seperti tadi, kita terusin aja. Nah, config RIP dimasukkan terlebih dahulu. Kita masukkan yang ini, yang terdekat dengan router IP-nya, yaitu 92.168.2.2. kita add. Di situ kita masukkan 172.16.2.2, kita add lagi. Dan yang terakhir kita masukkan 172.16.3.1, kita add. Nah, selanjutnya kita memasukkan flash ethernet 0/0, kita hidupkan. Kita masukkan yang 172 ini, 172.16.2.2. Nah, ini kita sesuaikan IP-nya, kita samakan seperti yang tadi, yang di router 1 dan yang di router 1 dan router 2, router 0. Selanjutnya kita memasukkan di serial 010. Ya betul, serial 010
itu berada di sini nih, 010 itu kabel yang mengarah dari router 2 ke router 3. Kita masukkan IP nya, kita hidupkan, kita masukkan IP nya ini, IP nya yang ini, kita masukkan 172.16.3.1 yang serial 011 itu yang ini, kita hidupkan, kita masukkan 192.168.2.2. Nah, selanjutnya yang terakhir kita konfigurasi di bagian router ketiga. Kita masukkan RIP nya terlebih dahulu, config RIP, kita masukkan 172.16.3.2, kita add. Selanjutnya kita masukkan yang ini 172.16.1.1, kita add. Dan terakhir kita masukkan 10.10.10.1, kita add. Selanjutnya kita ke flash Ethernet, kita hidupkan, kita masukkan yang IP yang ini yang mengarah ke laptop 172.16.1.1. Selanjutnya ke yang 01 itu yang mengarah ke server, kita masukkan 10.10.10.1, kita samakan ininya 255. Yang flash Ethernet 00 kita juga samakan 255. Nah, selanjutnya kita masukkan serial 0/1/0, itu yang kabel yang ini berarti kita masukkan IP yang ini, kita hidupkan 172.16.3.2. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengirimkan pesan antar PC untuk mengecek apakah sudah terkoneksi apa belum. Kita coba antara PC 0 dan PC 1 masih valid, kita delete, kita coba sekali lagi, sudah sukses, kita delete lagi. Selanjutnya kita ke PC 1 dan PC 2 masih valid, kita coba lagi, sudah sukses, kita delete. Selanjutnya untuk PC 2 ke laptop 0 valid, kita coba lagi. Nah, sudah sukses. Dan yang terakhir yaitu laptop dengan server, kita coba lagi. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan testing di setiap klien untuk memastikan apakah sudah benar-benar terhubung antar kliennya apa belum. Kita mulai dari PC 0, command prompt, kita menggunakan perintah ping, kita masukkan IP mulai dari PC 0, PC 1, PC 2, PC dan laptop 0. Yang pertama kita akan ngeping ke PC 1, ping 192.168.3.20, enter. Nah, sudah reply berarti sudah terhubung. Kita lanjut ke IP selanjutnya yaitu 172.16.2.20, kita enter. Nah, sudah juga. Selanjutnya ke laptop 0 172.16.1.1.1.20. Nah, sudah terhubung juga. Lanjutnya kita ke server, kita ping ke server 10.10.10.20, enter. Nah, selanjutnya sudah bisa semua dan sudah terkoneksi semua. Kita lanjut ke PC selanjutnya yaitu PC 1, command prompt, kita katasin biar kelihatan. Nah, kita lakukan ping ke PC 0 dulu, 192.168.4.20. Nah, sudah reply. Selanjutnya ke PC 1, ping, habis itu kita masukkan 192.168.3.20. Sudah berhasil. Kita masukkan lagi yang ke PC 2, 172.16.2.20.
sudah repli. Selanjutnya kita ke laptop 0 172.16.1.20. Selanjutnya kita ke server, kita ping ke server 10.10.10.20. Sudah repli juga, kita pindah ke PC yang kedua, command prompt kita katasin biar kelihatan IP nya, ping 192.168.4.20. kita enter. Sudah repli. Selanjutnya kita pindah ke PC 1 192.3.20, enter. Nah, sudah repli juga. Selanjutnya ke PC ke laptop 0 172.16.1.20. Sudah repli juga. Yang terakhir kita ke server 10.10.10.20. sudah repli. Nah, selanjutnya kita tes ping yang di device laptop, command prompt kita atasin. Nah, ping 192.168.4.20, enter. Nah, sudah repli lagi. Kita pindah ke laptop, ke PC 1 192.168.3.20, enter. Sudah repli juga. Lanjutnya ke PC 2 yaitu dengan IP 172.16.2.20. Nah, sudah repli juga. Dan yang terakhir kita ping ke server. Coba ping 10.10.10.20. Nah, sudah repli juga. Selanjutnya, setelah semuanya terhubung, kita coba untuk melakukan tes DNS nya di setiap device. Yang pertama, saya mulai dari PC 0. Kita pilih web browser, kita ketikkan www.routing.com. Sudah bisa. Selanjutnya kita pindah ke PC 1, kita coba www.routing.com, kita enter. Sudah bisa juga. Kita ke PC selanjutnya yaitu PC 2, kita geser, pilih web browser, kita ketikkan www.routing.com. sudah bisa. Dan yang terakhir ke laptop 0, kita pilih web browser www.routing.com. Nah, sudah bisa semua. Sudah sesuai dari keterangan di Sunan. Sudah sesuai keterangan di Sunan, di setiap PC atau setiap device nya itu harus bisa mengakses www.routing.com. Sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.